mereka mau pergi ke toilet nih, pipis. Nah, kita udah label itu pipis. Pegang tangannya, kita langsung bilang, ayo pergi ke toilet. Nah, pergi kita. Pada saat berjalan, langsung label aktivitas itu. Berjalan, buka pintu, label lagi buka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar dan sama-sama membahas tentang cara menstimulus anak memahami kata kerja atau instruksi sederhana terhadap aktivitas-aktivitas sehari-hari. Sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe serta share video-video di channel YouTube ini dan memberikan komentar serta diskusinya untuk perkembangan channel YouTube ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan aktivitasnya. Memahami kata kerja atau memahami instruksi sederhana sehari-hari. Ini adalah sesuatu hal atau kemampuan dasar yang harus anak-anak kita miliki sesegera mungkin dan secepat mungkin. Karena kemampuan ini sangat digunakan atau sangat diperlukan anak-anak kita pada aktivitas sehari-hari. Dan juga ini adalah gerbang untuk dia bisa memahami aktivitas-aktivitas selanjutnya itu seperti apa dan harus seperti apa sih yang mereka lakukan. Kata kerja sebenarnya adalah sesuatu hal yang sering sekali kita lakukan bersama anak-anak kita. Tetapi kelemahan kita adalah kita sering tidak melabelnya dengan baik dan benar. Jadi terkadang kita sudah kelelahan, kecapean, akhirnya aktivitas itu tidak kita label dengan benar. Ini tidak ada stimulus untuk kata kerja yang baik. Bagaimana sih anak melabel atau merespon kata kerja pada aktivitas itu. Seperti itu. Langsung saja kita mulai pada aktivitasnya. Nah, aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama kita mau melabel kata kerja pada aktivitas makan nih. Jadi kita bisa bermain atau langsung pada aktivitas makan. Jadi kita punya sendok, misalnya punya sendok. Nah, ya contohnya, nah ini. Anggaplah ini sendok ya teman-teman. Jadi kita punya sendok dan punya satu wadah makanan. Nah, anak-anak kita ajarkan pegang sendok. Nah, kita label tuh pegang sendok. Pegang sendok, dipegang sendoknya. Nah, habis itu makanannya, ambil makanan. Nah, kita ambil. Kita pegang tangannya. Taruh. Nah, kita taruh. Masukkan ke mulut. Kunyah. Nah, setelah tadi, berhenti sejenak dulu, lihat respon anak bagaimana nih. Anak senang melakukannya atau anak matanya berbinar-binar atau dia excited melihat kita seperti itu. Ulang kembali. Nah, pada saat aktivitas selanjutnya, mulai kurangi bantuan-bantuannya. Mungkin tadi semuanya kita bantu. Pegang, ambil, taruh. Nah, semua tadi kita bantu. Nah, pada saat percobaan selanjutnya mulai dikurangi. Misalnya percobaan kedua, pegangnya kita tidak usah terlalu keras, kita mulai pegang. Nah, kita sudah mencontohkan. Misalnya ambil, kita mulai ambil. Masukkan, seperti itu. Misalnya percobaan selanjutnya kita cuma bantuan dengan instruksi, bantuan dengan respon tunjuk, seperti itu. Jadi pada tahap-tahapan selanjutnya mulai kurangi aktivitas-aktivitasnya.
Bukan kurangi aktivitasnya, kurangi bantuan dari kitanya, seperti itu. Nah, tapi misalnya pada percobaan pertama memang masih full bantuan, full arahan, tidak apa-apa. Besok diulang kembali lagi untuk anak-anak kita bisa memahami, oh seperti ini. Jadi ulangi terus-menerus dan setiap hari, bisa pada saat makan, pada saat aktivitas. Makan 3 kali, nah berarti kita juga 3 kali mengulang aktivitas itu bersama anak-anak kita. Aktivitas yang kedua, aktivitas yang kedua adalah misalnya aktivitas pergi ke toilet. Nah, aktivitas ini juga sangat penting bagi anak. Nah, terkadang anak-anak kita cuma menunjuk ingin pergi ke satu tempat, mau apa gitu. Mereka bingung harus melabel aktivitasnya itu apa. Jadi kita mulai dengan aktivitas sederhana, misalnya aktivitas untuk pergi ke toilet. Misalnya mereka mau pergi ke toilet nih, pipis. Nah, kita udah label itu pipis. Pegang tangannya, kita langsung bilang, ayo pergi ke toilet. Nah, pergi kita. Pada saat berjalan, langsung label aktivitas itu. Berjalan, buka pintu, label lagi buka pintu. Buka pintu. Misalnya harus buka pintu bukan pintu toilet, misalnya pintu kamar harus diketok dulu. Ketoknya di label juga. Ketok, tok, tok, tok. Seperti itu. Sudah dibuka pintu, buka celana. Nah, turunkan celananya. Habis itu setelah itu duduk. Nah, sampai aktivitas misalnya mencuci. Semua itu di label dan selalu kita berikan respon suara, label yang singkat dan jelas seperti itu. Sudah 1 kali, berhenti sejenak, lihat responnya seperti apa. Misalnya mereka senang setiap tahapan aktivitasnya, lakukan lagi aktivitas-aktivitas yang lain, seperti itu. Prinsipnya sama pada aktivitas ini, ulangi sesering mungkin dan lakukan dengan menyenangkan serta santai agar anak-anak kita bisa meresponnya dengan nyaman seperti itu. Aktivitas yang ketiga. Nah, aktivitas yang ketiga kita dengan aktivitas menunjuk. Jadi melabelnya dengan menunjuk. Nah, ini lebih sederhana lagi. Misalnya punya buku, misalnya ada buku apa gitu. Nah, kita langsung bilang, coba tunjuk hewan yang naik pohon. Misalnya ada hewan yang naik pohon. Nah, tunjuk. Coba terbang, mana yang terbang ya? Terbang. Tuh. Mana yang jalan kaki? Nah, jadi kata kerja pada gambar itu kita labelin. Jadi mereka mulai melabel atau menunjuk, memahami, oh ini tuh jalan ya seperti ini. Berjalan, oh ini berlari, ada anak berlari seperti itu. Atau misalnya lagi santai ngelihat orang, nah itu juga bisa dilakukan pada aktivitas ini. Seperti itu. Mungkin ini saja contoh-contoh aktivitasnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya bukan maksud menggurui atau bukan maksud untuk sok tahu, tapi semua ini untuk berbagi bersama teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tambahan di kolom komentar, boleh di bawah. Dadah.